Halo teman-teman Himaktu. Di sini kami Departemen Akprov akan mengadakan ASTC untuk mata kuliah Manjiu 2. Berhubung sebentar lagi angkatan 24 akan mengikuti ujian akhir semester Manjiu 2, maka kami Akprov memutuskan untuk mengadakan ASTC Manjiu 2 kembali. Di sini kami akan membahas soal-soal dari berangkas aktuaria, ada ujian 3 angkatan 2023. Lalu ada kuis 3 angkatan 2022, ada kuis 3 angkatan 2021, dan ujian 2 angkatan 2020. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke soal yang pertama. Di sini soalnya ada suatu replay asuransi multiple decrement yang mempunyai jangka 10 tahun dan punya 3 decrement. Yaitu kalau meninggal umum akan mendapat 100% UP dengan syarat dia harus menjadi peserta selama minimal 2 tahun. Jadi dia ditunda 2 tahun. Nah, kalau meninggalnya karena kecelakaan, maka dia akan mendapat tambahan sebesar 200% dari UP. Lalu ada juga ridersnya atau di sini decrement yang ketiga, yaitu sebesar 50% dari UP kalau dia penyakit kritis. Lalu ini walaupun riders ini hanya kalau didiagnosa penyakit kritis, tapi polis juga akan berhenti setelah menerima manfaat penyakit kritis. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung ilustrasi. Nah, ilustrasinya di sini ada insurnya bernama Jihan, dia umur 47 tahun, berjenis kelamin perempuan dan mempunyai masa pembayaran premi 8 tahun yang dibayar tahunan. Dan di sini dia memilih UP sebesar 250 juta. Dan dia memilih paket yang ada ridersnya. Jadi ada 3 decrement. Nah, di sini diberi data untuk peluang decrement 1, peluang decrement 3, dan peluang hidup keseluruhan. Nah, ini juga dibagi. Ada yang untuk umur kurang dari 50 dan ada untuk yang 50 ke atas. Di sini juga tingkat suku bunganya di the flat. Ya, jadi 2025 sampai 2030 dia 10%. Lalu dari 2031 sampai seterusnya pakai 8%, dan tahun nolnya ini ada di 2025. Langsung saja ke pembahasannya. Nah, ini diketahuinya. Lalu, seperti biasa digambar dulu garis bilangannya. Karena tadi manfaat 1 dan 2 itu akan turun kalau dia ditunda 2 tahun dulu. Jadi dia ditunda di sini. Lalu apabila meninggal ada decrement 1 dan ada decrement 2. Lalu dia juga berpeluang terdiagnosa penyakit kritis dan akan mendapat 50% dari UP. Gitu manfaatnya. Dan karena tadi 2025 sampai 2030 itu pakai tingkat suku bunga 10%, jadi dari 0 sampai 5 pakai tingkat bunga 10%. Lalu dari 2031 dan seterusnya akan memakai 8%. Gitu, teman-teman. Lalu selanjutnya, hmm, di sini kan tadi diberi tabel data tentang peluang kematian untuk dekrimen 1, peluang kematian untuk dekrimen ketiga, dan peluang hidup keseluruhan. Nah, sedangkan di soal kan ada 3 dekrimen. Nah, itu gimana cara nyarinya? Nah, seperti kita tahu, Q itu kan sama dengan 1 kurang P. Ini untuk yang tahu sebenarnya sama umum. Ya, jadi kita juga kan tahu itu adalah untuk semua decrement. Jadi untuk decrement 1, 2, dan 3. Nah, cara nyari decrement 2-nya itu kan kita udah tahu decrement 3 dan decrement 1. Jadi cara nyarinya itu tinggal kita pertama-tama cari peluang kematian untuk keseluruhannya atau QX tau dengan cara 1 min PX tau-nya. Nah, lalu karena udah tahu QX taunya, berarti cara mencari decrement yang kedua itu tinggal dikurangin aja. QX decrement 1 dikurangi QX decrement 3. Maka hasilnya adalah QX decrement 2. Nah, di sini juga ada tabel untuk usia 47 sampai 49. Ini udah aku sesuaiin, jadi 47 sampai 49 pakai data yang ini, 50 sampai 57 pakai data yang
Ini. Nah, di sini cara ngitungnya itu sama kayak kalau dikasih data TMI, jadi agak ribet. Ini masih dipakai produk gitu. Jadi ini lebih enak pakai Excel. Nah, ini cara nyarinya yang P47 sampai P49 pakainya yang ini. Jadi kalau mulai dari P474, nah jadi P47 dikali P48 dikali P49 dikali P50. Nah, P50-nya kan udah pakai 0,92. Jadi sini 0,94 pangkat 3 dikali 0,92 dan seterusnya pangkatnya menyesuaikan. Nah, di sini menghitung outflow yang pertama atau decrement pertama. Karena dia discrete jadi pakai sigma dan dia ditunda 2 tahun, jadi sigmanya dari 2 sampai 9. Ini rumusnya sama aja tapi pakai peluang kematian yang satu. Ini hasilnya. Di sini aku hitung pakai spreadsheet biar gampang. Bisa dicek linknya di situ. Ini juga untuk manfaat decrement 2 pakai peluang kematian decrement 2. Tinggal disesuaikan aja. Ini juga. Dan untuk penghitungan inflow-nya karena pembayaran preminya itu hanya 8 tahun. Berarti jangka sigmanya itu dari 0 sampai 7. Karena ini N-1. Dan V pangkat K dikali PXK. Hasilnya sekian, lalu kalau udah dapat semuanya tinggal dimasukin ke rumus loss function. Seperti yang diketahui, rumus loss function kan present value dari outflow dikurangin present value dari inflow. Tapi nanti karena masih ada variabel acak K, maka diekspektasikan dulu. Nah, kalau udah diekspektasikan, akan berlaku suatu prinsip ekivalensi, di mana kalau di titik 0 itu, present value dari outflow akan sama dengan present value dari inflow. Jadi kalau dikurangin, itu hasilnya bakal sama dengan 0. Ini tinggal dijumlahin aja semua outflow-nya, dan dikurangin sama inflow-nya. Ini jadi dimasukin angkanya, lalu tinggal dipindah ruaskan untuk mencari preminya dan didapat preminya sebesar 18 juta sekian, teman-teman. Mudah bukan? Lanjut ke kuis 3 angkatan 2022. Di sini masih tentang multiple decrement. Jadi di soalnya itu ada insert berusia 35 tahun mengikuti asuransi multiguna yang dengan jangka 20 tahun dengan manfaat bersifat multiple decrement. Nah, yang pertama, apabila dari jangka 0 sampai 3, dia nggak dapat manfaat, tapi hanya memperoleh pengembalian premi yang sudah dibayarkan. Dan ini dibayarkannya pada saat meninggal dunia, berarti continue. Lalu untuk manfaat yang kedua, ini kalau dia meninggal dunia dalam kurun 3 sampai 10 tahun, maka ahli warisnya akan memperoleh santunan sebesar 100.000 kalau meninggal akibat kecelakaan, 150.000 kalau meninggal akibat sakit, lalu 75.000 kalau meninggal karena penyebab lainnya. Pembayaran ketiga jenis santunan tersebut dilakukan saat meninggal, berarti ini juga continue. Lanjut ke manfaat yang ketiga. Kalau meninggal dalam penyebab apapun pada kurun waktu 10 sampai 20 tahun, dia akan memperoleh santunan 250.000 akhir tahun meninggal. Berarti ini discrete. Bila tetap hidup hingga akhir tahun ke-20, ia akan mendapat jaminan hari tua sebesar 10.000 pada setiap akhir tahun sampai ia meninggal dunia. Nah, berarti ini discrete juga, anuitas discrete, lalu manfaat pure endowment. Premi dibayarkan pada setiap awal tahun selama insert masih hidup maksimum selama 10 tahun. Berarti haknya 10. Nah, di sini I-nya sama dengan 5% dan cost of mortality-nya itu seperti berikut. T per 100, 1 per 100, 2 per 100 untuk masing-masing decrement-nya. Diminta besar premi dan cadangan tahun kelima dan 15. Langsung saja ke pembahasan soalnya.
Nah, ini diketahuinya semua yang tadi udah dibaca dari soal. Di sini I-nya kan 5%, jadi P-nya itu 0,9524 dan deltanya 0,0488. Ini untuk manfaat masing-masingnya. Nah, yang pertama, ini garis bilangannya digambarkan seperti ini. Jadi dari jangka 0 sampai 3 dia bakal dapat refund secara kontinu. Lalu di jangka 3 sampai 10 ada manfaat yang 3 decrement itu. Lalu 10 sampai 20 ada manfaat keseluruhan. Lalu kalau dia hidup sampai 20 ada manfaat pure endowment-nya. Nah, pertama-tama ini kita cari peluang taunya dulu, peluang hidupnya. Itu kan diketahui mu. Jadi kita akan memakai asumsi constant force of mortality. Rumus P-nya itu akan sama dengan eksponen dari minus integral 0 sampai T mu S ds. Ini mu-nya pakai yang tau ya. Jadi cara nyari mu taunya ini tinggal dijumlahin aja. Nah, kalau udah berarti tinggal diintegralin didapat rumus PXT taunya eksponen minus T kuadrat plus 6 T per 200. Lanjut cari peluang kematiannya untuk X plus K. Nah, ini kan 1 min PX plus K, 1 di sini untuk tau kan. Berarti rumusnya jadi 1 min eksponen integral 0 sampai 1 mu S untuk tau ds. Mu S-nya kan masih sama, tapi ini jangkanya dari 0 sampai 1. Jadi langsung dimasukin, dapat hasilnya 0,0344. Nah, ini untuk outflow yang pertama, yaitu dari jangka 0 sampai 3, yaitu pengembalian premi. Ini dihitung dengan K0, sigma K dari 0 sampai 2, K plus 1 dikali dengan P. Di situ dikalikan lagi dengan ini tuh rumus asuransi continue teman-teman. Berjangkanya dari K sampai K plus 1 karena dia kan manfaatnya dibayarkan dengan continue. Nah, ini mungkin pusing ngeliatnya ya, ada sigma dan di dalam sigmanya tuh ada integral. Jadi logikanya gini kan, dia tuh 0, 1, 2, 3 kan. Dia bisa aja mati di manapun ini. Terus karena jangkanya 3 tahun, berarti sigmanya dari 0 sampai 2. Dan ada K plus 1 kali pembayaran, ada K plus 1 kan. Nah, jadi kalau misal dia mati di titik 0, kan berarti 0 tambah 1, berarti dia udah bayar P di sini kan sekali. Tapi dia bisa aja matinya di manapun nih di sini. Nah, itu dicari pakai eh, rumus asuransi kontinu yang ini. Kenapa jangkanya K dan K plus 1? Karena ini dipisah per jangka, jadi 0. Jadi yang pertama integral 0 sampai 1 dikali K plus 1 P. Kan dia bayarnya cuma sekali kan. Nah, di sini. Nah, terus lanjut habis itu untuk yang jangka 1 sampai 2 ini integralnya yang ini. Terus karena dia udah bayarnya 2 kali, jadi nanti dikalinya 2P gitu teman-teman dan seterusnya. Jadi hasilnya begini nih. Nah, hasilnya didapat 0,2943P. Nah, lalu untuk manfaat yang kedua yang ada 3 decrement itu akan dihitung menggunakan rumus asuransi kontinu berjangka dan ditunda 3 tahun berjangka 7 tahun. Ini karena dia kontinu berarti kita pakai integral 3 sampai 10. Ini rumus asuransi kontinu biasa, tapi kita pakai mu-nya itu untuk decrement yang satu. Nah, ini tinggal disederhanain aja terus dihitung integralnya, hasilnya ini dapat. Nanti untuk yang decrement 2 sama yang decrement 3 sama, tinggal disesuaikan si mu-nya ini aja. Dapat
Ini juga dapat sama aja, sedangkannya juga sama. Nah, lalu kita hitung outflow yang 10 sampai 20 ini. Karena dia diskrit, berarti kita pakai sigma dan tidak dan dibilangnya kan untuk penyebab apapun, berarti pakai yang tau, pakai yang keseluruhan. Jadi ini ngitung asuransi berjangka ditunda biasa, gitu teman-teman. Tinggal masukin ke rumus, ini V pangkat K plus 1, PXK, QX plus K. Nanti hasilnya tinggal masukin kalkulator, dapat sekian. Nah, ini karena dia untuk manfaat yang pure endowment ini karena per tahun sampai si insurednya meninggal, si manfaatnya ini kita tarik dulu ke titik eh, manfaat pure endowmentnya itu. Jadi dikalikan anuitas tak hingga ditunda 20 tahun. Dan karena di sini tuh T-nya itu kurang dari sama dengan 100 dan X-nya ini 35 tahun, berarti dia manfaat maksimumnya secara teori kalau menurut fungsi akan sampai 135 tahun. Gitu. Maka di sini sigmanya itu sampai 135. Rumus anuitas biasa hasilnya didapat. Lanjut ke pure endowment-nya. Ini tinggal V pangkat N, PXN aja. Nah, ini kenapa 10 ya? Harusnya ini 20. Salah, sorry. Ini V pangkat 20, PX pangkat 20, PX 20 juga. Nanti hasilnya ya didapat lah. Terus untuk inflow-nya ini anuitas diskret dan dia pembayarannya itu selama 10 tahun. Jadi jangkanya 10 tahun. Sigma 0 sampai 9 V pangkat K dikali PXK. Nanti hasilnya dapat. Nah, kalau udah dapat komponen-komponennya semua sama aja, tinggal di loss functionin sama kayak tadi, prinsip ekivalensi 0. Ini yang manfaat pengembalian premi, ini manfaat decrement semua, terus ini manfaat yang keseluruhan, terus ini manfaat pure endowment dikurangin sama valuasi preminya. Nanti hasilnya didapat preminya $11.000, tapi kayaknya hasilnya bakal bukan 11.000 karena yang tadi di sini pure endowmentnya salah nih. Maafkan. Nah, kalau udah dapat preminya, tinggal ngitung cadangannya. Tadi diminta di tahun ke-5 sama tahun ke-15. Ini sama aja ngitungnya, cuma kita tinggal majuin 5 tahun aja. Berarti kita ngitungnya mulai dari sini nih. Nah, berarti kan masih ada outflow yang tiga decrement ini, masih ada outflow yang discrete ini, sama masih ada yang pure endowment ini. Sama preminya juga masih sisa 5 tahun. Nah, itu sama tinggal masukin ke rumus loss function juga, rumus cadangan. Nah, nanti hasilnya ya tinggal disesuaikan sendiri. Kalau yang untuk tahun ke-15 juga sama, tinggal dimajuin aja, tinggal lihat di garis bilangan kan 15 kira-kira di sini lah. Berarti di sini. Nah, dia masih ada outflow yang discrete ini sama masih ada outflow yang pure endowment ini. Tapi preminya juga udah habis. Berarti tinggal ngitung dua outflow itu aja. Itu ini outflow keseluruhan sama outflow pure endowmentnya. Nanti didapat hasilnya gitu teman-teman. Don soal 22. Lanjut ke soal 21. Nah, ini soal 21 tentang kontingen function. Jadi di sini ada suami istri yang berusia 40 tahun dan 35. Mengikuti asuransi jiwa berjangka 10 tahun. Dia bakal dapat 750 juta kalau suaminya meninggal duluan, tepat pada saat meninggal. Nah, berarti ini continue ya. Nah, kalau setelah suaminya meninggal, istrinya meninggal juga, maka mereka akan mendapat 500 juta pada akhir tahun meninggal. Nah, berarti yang ini discrete. Sedangkan bila mana keduanya masih hidup sampai akhir proteksi, maka pasangan tersebut akan mendapat manfaat berupa pengembalian sebesar 50% dari total premi yang telah dibayarkan.
Pembayaran premi itu dilakukan setiap awal tahun, di mana pada tahun pertama pembayaran bersifat pasti. Sedangkan setelah itu dicicil dibayarkan selama keduanya masih hidup maksimal 7 tahun. Nah, ini sebenarnya pengertian sendiri, di sini aku asumsiin haknya itu sama dengan 7 tahun. Jadi 7-nya itu udah termasuk sama si pembayaran pasti yang sekali ini. Jadi entah maksud soalnya itu yang pertama pasti, terus yang seterusnya itu yang sampai ada yang mati itu 7 tahun. Jadi totalnya 8 tahun atau 7 tahunnya itu udah termasuk ke semuanya. Tapi di sini aku asumsiin kalau 7 tahun itu juga udah termasuk si pembayaran pertama bersifat pasti ini. Hmm. Terus ditanya besaran premi tahunan sama besar cadangan pada tahun kelima. Apabila diketahui tingkat suku bunganya 6% per tahun dan future lifetime dari insured itu saling bebas dan distribusinya itu seperti ini. Untuk 0 sampai 10 dan sampai 0 sampai 10 juga. Lanjut aja ke pembahasannya. Ini tadi seperti biasa diketahuinya. Dan ini I-nya kan 6%, jadi V-nya 0,943 dan deltanya 0,0583. Oh iya, buat nyari delta ini tinggal ln 1 plus I ya, teman-teman. Seperti biasa digambar dulu garis bilangannya untuk memudahkan. Ini ada jangkanya dari 0 sampai 10, di mana kalau X-nya Max-nya meninggal dunia akan dapat sebesar 750 juta, dan kalau Y-nya itu meninggal orang kedua akan mendapat 500 juta. Gitu. Pertama-tama ini kan diketahui fungsi distribusi kumulatifnya. Karena ini independen, jadi tinggal dikaliin aja ini cara dapetin ininya. Berarti kalau mau X-nya doang kan tinggal dilihat aja 0,2 S min 0,05 S kuadrat. Kalau dipangkatin 2 kan ini 0,2 jadi 0,04. Terus ini ada 2 gitu. Terus ini di sini aku masukin ke dalam 0,2-nya. Jadi hasilnya ini. Lalu cari juga fungsi densitasnya. Ini tinggal diturunin aja. Jadi 0,2 dikurangin 0,02 S. Nah, untuk peluang hidupnya, PYT-nya ini tinggal satu min fungsi distribusi kumulatifnya. Atau fungsi future lifetime-nya. Satu minus future lifetime atau ini sama dengan S fungsi survivalnya. Nanti didapat 1 min 0,2 T ditambah 0,01 T kuadrat. Nah, untuk menghitung peluang yang X meninggal duluan ini, caranya, ini dilambangkan itu A, usia X, Y, jangka waktunya. Dan ada angka 1 di atas menandakan kalau X-nya yang meninggal pertama gitu. Karena ini kontinu berarti kita pakai integral dari 0 sampai 10, dan untuk perumusannya itu seperti biasa dikali faktor diskonto. Lalu di sini ada peluang X hidup sampai T tahun lalu meninggal sesaat kemudian. Nah, kan ada syaratnya kalau X itu meninggal dunia. Maka di sini dikalikan dengan peluang si Y ini di titik T itu dia masih hidup gitu. Nah, ini kan PXT mu XT ini sama aja kayak F kecil TXT ya, atau turunan dari future lifetime-nya. Karena tadi kita udah cari 0,2 minus 0,02 S, tinggal dimasukin aja ke integralnya. PYT-nya juga tadi udah kita cari, sama tinggal dimasukin, lalu diintegralkan hasilnya dapat sekian. Lalu untuk outflow keduanya itu kan kalau X-nya udah meninggal, terus Y-nya itu meninggal juga, berarti Y-nya akan meninggal orang kedua.
dia akan dapat 500 juta dibayarkan dengan cara diskret. Itu sama kayak tadi aja, kita hitung dulu komponen yang mau dipakainya. Ini ada QXK kan ya, didapat dari 1 min PXK atau sama dengan future lifetime-nya. Tadi udah dapat future lifetime-nya, jadi tinggal sama dengan aja. Terus kan kalau dulu banget tuh di Manju 1 pernah diajarin tentang quoted future lifetime. Quoted future lifetime yang biasa kita pakai itu kan PYK dikali QY plus K, di sini 1 kan. Nah, bentuk ini tuh akan sama dengan QY K plus 1 dikurangin QYK gitu. Nah, ini mirip-mirip, cara nyarinya mirip-mirip kayak yang tadi ini, tinggal pakai future lifetime-nya. Ini kan di sini K sama K plus 1, berarti ini future lifetime untuk K plus 1 dikurangin future lifetime untuk K. Nah, ini nanti tinggal dikurangin aja, hasilnya dapat 0,19 dikurangin 0,02 K. Nah, kalau udah dapat, tinggal dihitung ke rumus asuransinya. Nah, tadi ini kan diskret, berarti nggak ada garis di atasnya. Dan ini X, usia Y, N, siku. Nah, ini ada angka 2 di atas huruf Y, itu menandakan kalau Y itu orang meninggal yang urutan kedua gitu. Dan karena ini diskret, jadi kita pakai sigma dari 0 sampai 9. Dikalikan faktor diskontonya. Lalu di sini ada fungsi quoted future lifetime-nya. Dan karena syaratnya itu ya meninggal tuh syaratnya si X-nya itu juga udah harus meninggal. Maka di sini tinggal dikali QXK-nya aja. Gitu. Nah, ini udah dicari, ini juga udah dicari. Tinggal dimasukin ke bentuk sigmanya, dapat hasilnya segitu. Lanjut ke outflow yang ketiga atau pure endowment-nya. Tadi kan bakal dapat 50% dari premi. Berarti dicari dulu eh, fungsi hidup untuk keseluruhannya, untuk X dan Y-nya. Itu kan karena dia independensi, jadi tinggal dikaliin aja kayak gini. Dan karena ini identik, jadi tinggal dikuadratin aja sama. Nah, terus tinggal dimasukin ke rumus pure endowment-nya. Dikali, dikali, dan karena di sini N-nya itu sama dengan 10, langsung aja dimasukin ke rumus yang ini tadi. Dan kalau jangkanya 10 itu, peluangnya akan sama dengan 0. Ini 1 dikurangin 2 ditambah 1. Jadi 9 0. Lalu untuk menghitung inflow-nya itu pakai rumus anuitas pasti. Di sini kan ada anuitas pasti untuk pembayaran pertama. Dan anuitas selanjutnya itu untuk jangka 6 tahun ditunda 1 tahun. Karena yang 1 tahunnya udah ada yang pasti ini. Jadi rumusnya begitu. Tinggal dimasukin ke signalnya, dihitung pakai kalkulator, dapat. Kalau udah dapat semuanya, tinggal masukin rumus tadi ke loss function. Ini outflow 1, outflow 2, outflow per endowment-nya dikurangin sama valuasi preminya. Dimasukin nilainya, dipindah ruas, nanti hasilnya dapat preminya sekian. Lalu untuk mencari cadangannya juga sama aja kayak yang tadi, tinggal dimajuin aja. Berarti cadangan di tahun kelima. Nih, berarti di sini. Ini sebenarnya cuma ilustrasi. Jadi outflow ini dua-duanya masih ada. Terus per endowment juga masih ada, tapi preminya udah sisa 2 kali pembayaran gitu. Nah, ini yang outflow X meninggal, ini outflow Y meninggal orang kedua, terus ini itu manfaat per endowmentnya agak dikurangin valuasi dengan preminya itu. Hmm, hmm, hmm. Jadi kan ini 5, akan 5, 5, 2.
Ya, ya benar. Jadi jangkanya 2. Di sini jadinya 2. Tinggal dimasukin ke rumusnya aja semua, nanti didapat hasil cadangannya 173 juta sekian. Lanjut ke soal yang terakhir nih, angkatan 2020. Itu soalnya. Nah, sebenarnya ini ada soal multiple decrement juga, yang kuis 4-nya. Tapi ini sebenarnya kurang lebih sama yang 2022 tadi ya. Ini yang soal 20-nya. Nah, ini cuma bedanya di mu-nya ini yang pertama jadi 3/100, sama di sini preminya itu dibayarkan semesteran. Ya, jadi kurang lebih sama aja, cuma bedanya di situ doang. Jadi sini aku skip. Aku bahas yang ujian 2 untuk tahun angkatan 2020. Di sini di nomor satunya itu multiple life. Jadi nggak kita bahas di nomor duanya aja tentang multiple decrement. Di sini ada insert berusia 45 tahun yang mengikuti asuransi berjangka 10 tahun dan manfaat bersifat multiple decrement. Ada akibat kecelakaan dalam masa asuransi 10 tahun dapat $100.000 dan dapat $150.000 kalau meninggalnya akibat sakit. Yang ini dibayarkan saat meninggal berarti ini continue, dan yang ini itu nggak dibilangin. Kedua jenis, sorry, berarti ini continue dua-duanya. Hitunglah cadangan di tahun ketiga apabila diketahui tingkat suku bunga efektif 5% per tahun dan first of decrement-nya itu seperti berikut. Langsung aja ke pembahasannya. Ini diketahuinya. Terus ini garis bilangannya dari 0 sampai 10 karena tadi jangkanya 10. Di sini juga nggak dibilangin masa pembayaran preminya berapa. Jadi diasumsiin sama dengan jangka proteksinya. Jadi 10 tahun. Lalu di sini ada decrement-nya itu ada 2. Itu. Ini di sini cari dulu untuk taunya. Di sini diketahuinya force of mortality berarti pakai asumsi constant force of mortality. Sama kayak tadi nyari rumus PXT-nya begitu, diintegralin dapat eksponen minus 3T/100. Lalu untuk manfaat decrement pertama, sama kayak dari yang tadi, sama yang lalu-lalu, karena ini continue berarti pakai integral 0 sampai 10 min delta T sampai 40T tau, dan mu-nya itu pakai decrement yang 1. Nah, masukin ke rumus, diintegralkan, maka hasilnya didapat 0,1384. Lanjut ke decrement yang kedua, sama aja tinggal ubah di mu decrement keduanya. Masukin, dapat hasilnya 0,06914. Lalu untuk infonya pakai anuitas berjangka 10 tahun. Jadi pakai sigma dari 0 sampai 9, V pangkat K dikali PXK. Sama aja dihitung, langsung masukin ke rumus, dapat 7,1964. Lalu kita cari preminya, pakai loss function. Untuk outflow decrement 1, outflow decrement 2 dikurangi valuasi preminya. Dan dipindah ruas dapat hasilnya 3058. Dan diminta itu hitung cadangan ke tahun 3. Sama ini tinggal dimajuin aja berarti dari sini. Masih ada P-nya itu 7 ke 7 jangkanya, sama masih ada outflow-nya. Terus tinggal dimasukin ke rumusannya. Ini untuk outflow decrement 1, outflow decrement 2, dan ini dikurangi valuasi preminya. Ini udah dikali dengan premi yang tadi udah didapat 3058 dikali anuitasnya. Masukin semua ke rumus, dihitung integral dan sigmanya. Lalu hasil akhirnya didapat 1719. Ya, habis selesai sudah. Makasih yang udah nyimak sampai detik ini. Semoga ujian Menju-nya dapat nilai A. Anjay, makasih.